Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang sangat kula hormati Ibu Nyai Hajah Zakia Hisya Imam Yahya sedanten para putra-putra Gus Imam wonten Gus Reza, Gus Iim, Gus Nabil, Gus Isil, Habib Muhammad Al-Habsyi, Gus Kaula Kiai Haji Abdul Rauf Maimun Zubair, yang kula hormati para santri yang sangat kami cintai. Ini semoga saya jadi wali penuh, karena malam ini malam yang saya benar-benar tawadhu. Tawadhu itu sopan sekali, karena diatur-atur ya mau, didolimi juga mau. Jadi ini benar-benar malam yang spesial bagi saya, karena saya ini kalau di Rembang termasuk sudah kiai. Diatur-atur, diberi gelar yang paling tidak saya suka. Karena saya memang nggak pernah ingin terkenal, ingin viral, tapi itu Allah yang menghendaki, bukan Gus Reza. Jadi kalau protes saya, ya protes sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begini, sebetulnya kita ini punya hubungan rahim ilmu. Saya akan matur serius sekitar 15 menit, guyon 10 menit, setelah itu selesai. Secara kesanat dan ilmu, Lirboyo itu kita tahu guru saya Al-Alim Al-Alama Kiai Haji Maimun Zubair dulu itu ngaji di sini di Mbah Manaf di Makarim. Dari keunikan ngaji itu adalah ketika Mbah Mun ngaji sama Mbah Zubair Suhurul Zahab itu Finahwi karangan Ibnu Hisham itu hanya separuh. Delala pas kesini, padahal Mbah Zubair sama Mbah Manaf itu tidak wianan. Itu delala Mbah Manaf itu meneruskan persis batas akhir yang diakhiri Mbah Zubair. Jadi tidak ulang lagi, diteruskan. Kenapa tidak diulang? Karena bacaannya Mbah Zubair ini sudah benar. Sehingga Mbah Karim tinggal meneruskan bacaan yang pernah dibacakan siapa? Mbah Zubair. Ini termasuk wa min karomati, termasuk keramatnya Mbah Karim. Saya tidak tanya apa Gus Riza keramat seperti itu, karena saya yakin ya pasti keramat. Orang punya anak buah yang macam-macam itu pasti keramat. Tapi cocokan sama saya punya anak buah waria itu bagus, karena itu persis sangat keilmuan kita. Bapak saya itu pernah cerita ke saya, hormat sama orang macam-macam. Kalau ditanya orang kaya, ya wong ngono kok kancani. Sebelum dadi ngono ya sapa. Ternyata itu ditemu Gus Reza. Artinya secara sanad keguruan seperti itu. Dulu Mbak Maksus ngaji sama namanya Kiai Haji Khalil Harun. Itu masih pernah mbah sama Mbah Maimun karena ya dari keluarga Sarang. Kemudian Gus Imam ya pernah ngaji sama Mbah Mun di Sarang. Di antara guru-gurunya ya termasuk keluarga besar saya. Saya masih ingat betapa fanatiknya Mbah Mun sama Sarang. Ini saya belum pernah cerita Gus Reza, langsung cerita di depan umum. Biar tadi makdannya itu harga karunya itu langsung dibagi seperti lima tadi. Itu Mbah Mun itu saya masih ingat. Anak putuku senajan to sakulan kudu tahu ngaji ning Lirboyo. Saya kelas 1 aliyah sama masih ingat disuruh nemanin Gus Kamil putra Mbah Mun yang pertama dari ibunya Mas Tina. Itu disuruh pasangan ke sini. Dan saking takdirnya Mbah Mun saya masih ingat itu ngasih bisaroh bentuk hadiah takdim sama zaman itu Mbak Idris, dari Anwar, Mbak Imam, Gus Imam itu diapropi sendiri. Saya masih ingat pas itu diisi 25.000. Ketika itu makan 1 bulan baru 13.000. Jadi kalau 25.000 ya kira-kira bisa makan 2 bulan. Itu diamplokin sendiri. Disuruh ngantorkan Mbak Idris, Mbak Anwar, Mbak Imam, sama Gus Kapal, sama Gus Masum. Jadi saya pernah pasangan di sini. Saya tidak tahu apa ini sudah mewujud atau belum. Tapi karena saya lihatin nama Gus Kamil, saya itu tidak pernah ngaji. Ingat saya dalam 1 bulan itu ngaji 2 kali. Lupa tahunnya karena wali tidak boleh ingat 2 tahun. Nah,
Gus Imam itu baca kalau nggak salah judulnya kalau habis subuh. Nah kita ini santri sarang yang seringnya habis subuh itu tidur. Jadi dalam 1 bulan hanya kasih 2 kali. Akhirnya hanya saya ternyata Gus Kamil juga sama. Pas itu ngaji itu bab tamyiz, saya masih ingat bab itu. Saya sudah termasuk pintar betul, sudah. Karena sudah ya. Tapi saya ngaji karena ingin dapat barokah dari Gus Imam pasangan. Karena memang disuruh bangun. Anak putuku senajan 1 bulan harus pernah ngaji. Bulan berikutnya, bulan Ramadan berikutnya Gus Sofu. Yang saya paling mengenang dari ngajinya Gus Imam bilang gini pas tertentu. Pokoknya tamyiz itu gampang. Maksudnya kan al-ismu al-mansubu, terus al-mufassiru apa? Imam Bahama minal jawab ya. Ini mau siapa mau jawab enggak? Jawab sudah. Yakin sekali. Karena masih di dunia. Nanti kalau sudah hudori mungkin memper. Kemarin cocokkan nasab sama saya. Jatuhnya juga saya kalah lagi disuruh manggil lek. Iya kan? Saya ini paman sampean Gus. Bener-bener nasib ya, nasib. Makanya beliau ini mau diatur karena selain nasabnya juga ponakan saya beliau. Tapi selain itu juga Abdoef kalau mayit. Tamu itu boyong mayit Gus. Walaupun kalau ada orang yang bilang tamu itu adalah raja, iya rojo sing dadi mayit gitu. Ada Gus seperti ini bisa juga. Sama ingat Gus Imam lucu sekali. Cuma lucunya lebih bener dibanding putranya urusan saya. Itu kalau baca tamyiz. Tamyiz itu gampang. Beliau nggak pakai takrif atau definisi yang ada di dirinya. Atau agar muni apa nih ya berarti tamyiz. Setelah itu saya pulang ke kamar saya di baratnya dalamnya Gus kamar. Kan ada kamar madhep timur, utaranya musola persis juga ada kamar menghadap timur. Saya di sana. Tiap malam ini nyewa sepeda ontel kalau nggak salah harganya 125 rupiah berapa? 25 terus ke Dogo nyetel radio. Jadi kalau malam itu nyetel radio di Dogo. Ya sudah kegiatannya gitu. Tapi saya ya Islami sering ngaji di Bakarim. Mungkin sering saya di manusia di sama situ loh. Akhirnya dalam 1 bulan itu saya pasangan. Pas tanggal 21 pulang karena Gus Kamil putranya bangun semua kiai sini nyamun Gus Kamil. Yang lucu dari itu begini bisa bertanya, oh kamu nih gua ada yang boten terus ditanya. Nah, tadi beliau gak bilang untuk apa boten ya berarti semuanya jenar. Karena yang dari bangun ke kita itu jelas ini untuk ini, sehingga kita tak berani pakai. Zaman kemana Gus? Tadi humus tadi seperti itu. Nah ini cerita ilmu, nggak perlu tulus sih. Biar jenengan tahu bahwa anak saya dengan Gus Reza ini zuriatam ba'duha min ba'd. Apalagi sekarang Gus Iim ini tadi cerita-cerita ke saya dapat generasi keempat dari Kiai Mahfud. Jadi istrinya Gus Iim binti Kharir bin Muhammad bin Mahfud. Pak Mahfud itu tokoh yang sangat-sangat diidolakan oleh Mbah Maimun Zubair. Karena ketika ada Alfiyatus Sirahnya Imam Suyuti itu tidak ada yang bisa mensarai. Sampai datang seorang termas. Kalau beliau mungkin tidak bilang orang termas, mbahnya istri saya. Karena kalau termas beliau gak keren, itu mbahnya istri saya. Jadi kalau gak mengandalkan diri sendiri, yang mengandalkan istrinya. Nah itu gak masalah, seperti itu juga banyak. Allah itu baik. Keramat gandul kata bojone. Iya, keramat gandul karo bojone. Muga-muga keramatnya tetep aja sampai cuma gandulin tok. Jadi keramat seperti itu boleh, mengandalkan orang lain, istri, teman itu boleh. Saya punya sanad mutasil tentang keluarga kita. Tadi itu lihat tempat dua memang. Tadi Gus Reza cerita
Gus Imam dulu ya pernah ngaji sama pernah pakde saya, pernah keluarga saya juga pernah ngaji. Ada di daerah Gus Kamil, tapi itu tadi saya hanya pernah ngaji 2 kali. Bukan karena apa-apa, kebetulan melek hanya 2 kali. Karena kalau Gus Ibu itu tidur, kalau malam nyewa hotel itu kedua sama Gus Kamil itu. Tapi alhamdulillah itu menjadi saya membekas sekali dengan Pondok Lirboyo karena bangun saking cintanya anakku mbok saulan lah harus pernah ngaji di beliau katanya dulu pernah ingin di antara rencana pernah mau jadi mantu Lirboyo tapi apa menghindari tidak. Terus beliau ngendikan sekarang wis tak kafaroi katanya karena Gus Rowo jadi mantu Lirboyo, Gus Roji jadi mantu Lirboyo. Saya tidak akan ngafaroi Gus Reza karena baru punya anak kecil tadi. Saya teruskan menyangkut sanad-sanad ilmu. Dia Mahfud Termas itu yang nulis Hasyiatul Turmusi. Kalau sini bacanya Tarmasi atau umumnya? Tarmasi. Turmusi. Ya, Turmusi. Ada yang baca Tarmasi. Karena nasibnya nama Ajam itu kasihan. Ada orang tuh namanya Tirmidzi, yang satu Turmuzi, yang satu Tarmizi. Ada Tarmizi. Ustukhri juga sama. Ustukhri, Istukhri. Apa? Ya itu. Iya, makanya kaidahnya Ajamiyun Fasnabi Masyikta. Ya, Sibro Milisi. Kalau sini bacanya apa? Sibro Malisi. Kalau ada dia yang baca Sibro Milisi. Ada yang baca Sibro Mulusi. Ini maksudnya yang mancing ini Gus Bahak, bukan saya. Beliau ini Masya Allah luar biasa dalam pancingan-pancingan sehingga saya terpancing oleh beliau. Jadi nasibnya kumpul dengan orang yang alim ini ya jadinya ya seperti ini. Ya, satu sekali ini yang serius. Saya ini karena saya tidak dapat cucu pilihan dari Mahfuz, tapi saya dapat warisannya. Karena sebagian cerita-cerita keramatnya keluarga Lirboyo yang termasuk santri sering diceritani keramatnya Mbak Manap itu saya termasuk ya tentu banyak yang dicerita keramatnya Mbak Mahfuz. Masyur gitu Mbak Mahfuz. Kadang isu sudah dipasukan. Ini saya mau minta ijazah sama beliau, tapi potongannya kok tidak iso. Tapi nanti setelah agak saya siap Gus, bukan ijazah, lebih dari ijazah, ijabsah. Nanti kalau sudah ada indikasi bisa, saya pasti minta ijazah. Dan semenjak itu saya sudah berani juga karena berarti guru saya. Tapi saya nanti nunggu istiqoroh dulu tadi. Bisa apa enggak? Nah kebetulan saya ini adalah turunan ke-8 dari orang yang bernama Soleh bin Asnawis. Itu gurunya Mbah Soleh Darat. Mbah Mahfud dulu pernah ngaji Mbah Soleh Darat tafsir Jalalain 2 kali. Dulu Mbah Soleh Darat ngaji sama yang Mbah Soleh bin Asnawis. Itu ngajinya juga tafsir Jalalain. Dan beliau cara ngaji itu detail sekali. Ini sekaligus apa ya? Saya bilang tamparan tidak sopan. Ini peringatan keras bagi yang pernah cuci ngaji jet. Beliau kalau ngaji ditulis hadartu indahu tafsirul Jalalain marratan. Jadi sebagian ditulis kalau di Al-Mustafid 5 alam minal asalid khatam tu indahu tafsirul Jalalain marratan. Ditulis ditamami sempurna. Saya ngaji beliau 2 kali khatam sempurna. Jadi Dari 2 kali. iya, terus gak jeblong-jeblong gitu. Kalau ini enggak moto sama ya sendiri ijazah. Dan beliau ketika ngaji Sayyid Abi Bakar Satu, beliau istinad fil fikih itu namanya sama Sayyid Abi Bakar Satu. Itu beliau ngendikan saya ngaji Bukhari bab ini sampai ini, yang enggak menangi ini, kemudian ini tak tambal sendiri. Ini bangga istrinya siapa ini? Gus ini. Ini temannya adik saya satu kelas, tak tanya tadi, lebih beli mana gak tahu ya, karena sekarang tawaduk ini lebih beli itu supaya dianggap wali, karena tawaduk jadi gak jelas sekarang. Makanya saya sering ngomong seenaknya itu karena gini, yang tawaduk pun tidak jaminan lebih sopan. Jadi tawaduk untuk diakui baik, jadi repot.
ngeles. Mbak Mahfud itu ngaji lama sekali sama saya tadi bakar sampai beliau kecakapannya. Saya ini tahadus binimah. Kalau baca Khasyatul Turmusi itu nggak tahu bedanya dengan I'anatul Talibin. Saking persisnya ibaratnya Mbak Mahfud itu persis seperti malakah yang dipunyai Sayyid Abi Bakar, yaitu Sohibullah. Nah, Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak kandung sekaligus gurunya karena bareng sama lucu, namanya Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu gurunya Mbah Ahmad bin Suhaib, mbahnya Mbah Mun. Jadi dulu Mbah Ahmad itu ngaji sama Sayyid Umar. Sayyid Umar Sato itu diantara khas pengajarannya adalah hanya mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan, al-mutun, sehingga meskipun nazuman atau matan dihafalkan. Makanya terus ada muhafadzah di Indonesia karena sanad dari Sayyid Umar itu santri harus menghafal. Yang menjadi beda dan masalah itu era Gus Reza, hafalan itu untuk naik kelas. Dulu tidak hafalan, ya hafalan saja untuk jadi orang alim. Sekarang untuk naik. Jika saya sering digosok, saya ini masih hafal jurumnya, hafal inti, saya itu masih banyak hafalan. Itu sering digosok sama teman-teman. Gus Bah dulu ngaji pasti gak setor. Buktinya apa? Hafalannya masih. Kalau kita, jadi saya malah yang masih hafal malah dianggap satu kesalahan. Saya sampai sekarang masih hafal alfiyah, jurumnya, tapi malah disalahin sama teman. Pasti dulu gak setor. Buktinya masih. Nah yang benar yang lupa-lupa itu. Karena sudah disetor. Memang bahasa setor itu salah. Wong ilmu kok ya hilang. Makanya saya kadang itu yang benar siapa? Saya itu pembela santri bodoh, saya berkali-kali bilang. Ternyata yang nggak hafal sampai hafal itu pinter yang nggak hafal karena sudah di. Saya tuh punya teman musyawarah mungkin. Saya dulu itu nggak pernah menang sama santri paling diem terus. Ketika tak tanya kenapa kamu tidak jawab, sajanya aku iso, cuma tawaduk aja dengan mulut. Itu sampai sekarang dia jadi kiai. Tiap ada muskilat yang SMS saya, Gus ini dijawab. Sajanya aku lagi sakit, tapi gue pengen tawaduk. Saya itu yang mangkel ya. Mau mangkel tuh dia tawaduk, mau husnudon kayaknya goblok betul. Saya nanti mau konsultasi sama Gus Ibu cara menghadapi jadi kayak itu gimana. Jadi mau dibenci itu tawaduk, mau diyakini tawaduk kayaknya memang enggak bisa. Terus saya teruskan tentang Pak. Jadi guru-guru kita ini zuriatan Pak Ibrahim. Saya sampai sekarang ngaji di Pondok Damaran, itu pondoknya generasi ke-7 lah. Itu juga bapaknya keluarga itu kan dari nyanyi. Itu dulu itu luar biasa. Zaman itu sudah ngarang kitab. Jadi Mbak Raden Asnawi yang terkenal itu termasuk pendiri NU itu masih cicit dari Kiai Haji Asnawi Sepuh. Kiai Haji Asnawi Sepuh itu punya anak namanya Soleh, itu gurunya Mbak Soleh. Dan jadi itu saya Mbak ke-7 atau Mbak ke-5. Jadi kalau saya tidak hafal Quran, bapak saya itu hafal Quran, bapak saya biasa itu hafal Quran. Itu sekali saya tidak hafal, maka anak saya punya alasan tidak hafal karena bapaknya tidak. Untuk supaya anak tidak punya alasan, bapak ini harus jaga tradisi itu. Watafa'tu millata. Jadi kalau Gus Rizal bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, anaknya itu bisa Mandarin. Karena sanad ini harus musafah. Saya bayangkan orang itu tidak akan bakas Bazibar, andaikan bangun tidak saling. Pasti bisa saja Bazibar itu nasya manusia dilupakan. Andaikan Kiai Makhrus, Gus Imam, Kiai Makhrus tidak seperti ini, maka orang juga ada bakas Bakarim. Sampai Bakarim dihormati sedemikian rupa karena zuriyahnya meneruskan tradisi beliau sampai seperti ini, yaitu mengkhidmati para santri. Sekali Gus Reza dagangan, apalagi dagangan sarung bila es. Itu sudah masalah ya. Makanya alhamdulillah menjadi masalah itu peringatan. Memang itu gak wilayahnya. Jadi zuriyatan ba'duha min.
Sekali karakter ini hilang, maka akan hilang seterusnya. Saya punya pengalaman agak rohani, nanti bisa ditasih di sini. Nanti setelah saya, beliau tak beri hak ngendikan karena paman tadi. Beliau boleh mengadili, menghujat apa saja boleh. Setelah itu saya ada balas. Sebagai latihan jadi wali itu harus berkali ini kalau itu. Bisa mengendalikan amin. Tapi nanti langsung Allah yuhibbu muslimin. Allah pasti mencintai yang baik. Itu orang-orang dulu. Yang saya paling khawatir dari durian adalah merubah status bapaknya. Kita tahu misalnya dalam silsilah nasab Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saya ulang lagi ya, Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda itu saudara tuanya Yusuf. Yahuda ini kemudian secara lahir kita tidak tahu sirinya apa. Dia punya aliran, punya paham atau punya milah yang seperti itu, yaitu Yahudi. Ini bisa didiskusikan oleh santri-santri apa Yahudi itu nama paham, apa nama marga, apa nama kerajaan. Karena itu bisa debat panjang dalam ilmu tafsir. Tapi karena ada cucu yang bernama Yahuda, ada orang yang mengidentikan Ibrahim itu Yahudi. Mereka adalah potongan kulune Yahudi. Sehingga untuk membebaskan Ibrahim dari status Yahudi tadi, Allah sendiri yang membebaskan itu. Dengan Allah berfirman, maka Ibrahim Yahudiyah wala. Kalau kita punya mbah alim alama, bapaknya alim alama, kemudian kita ini dagangan, terus kita itu ngalor itu, orang akan bilang bapak kita seperti itu. Karena teori orang Jawa kacang orang tua sombelan. Ya. Jadi yang menstatuskan para leluhur kita adalah kita. Sekali kita ini meleset, tadi kata Gus Reza yang Asyafi tadi, Asyafi adalah orang yang keluar dari rel bambanya, maka status kembalinya akan hilang. Makanya banyak orang alim alama kemudian di era cucu sudah jadi ziarah karena cucunya mengharamkan ziarah, dan itu banyak sekali. Jangan-jangan bambanya bisa baca Ikhya, cucu-cucunya ada bisa, terus bilang oh penting itu ilmu modern, ilmu itu tak penting. Akhirnya dia sudah orang lupa lagi karena banyak sudah ada di kholi nggak dikenal. Itu yang paling bahaya dalam status dunia. Sehingga Nabi Ibrahim itu diselamatkan oleh Allah, yaitu dengan mengutus Nabi Muhammad SAW yang beliau adalah min khalisi sulalati Ibrahim al-Khalil. Sehingga Nabi Muhammad yang meluruskan, nggak benar kalau Ibrahim adalah Yahudi. Karena Yahudi itu adalah marga atau aliran atau milah, terserah, karena itu ada perdebatan. Setelah Ibrahim jauh, yaitu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ketika Rasulullah debat terbuka dengan pakar-pakar Yahudi, orang-orang Yahudi bilang Ibrahim itu Yahudi ya. Terus Allah memberi firman kepada Rasulullah SAW, antum haula'i hajastum fi ma lakum bi ilm kalimatu hajjuna fi ma laysa lakum bi. Ini perdebatan sudah tidak fair dan objektif. Saya, kata Nabi Muhammad, berdebat secara ilmiah bahwa Ibrahim tidak mungkin Yahudi, pengikut Yahuda. Tapi kamu berdebat secara sangat tidak ilmiah karena kamu mengatakan Ibrahim pengikut Yahudi dari Yahuda. Kenapa tidak ilmiah? Itu sama dengan mengatakan bahwa mana itu pengagum Gus Reza. Itu kan salah. Kan Ibrahim itu kan Yahuda bin Yakub bin Ibrahim. Itu sama dengan misalnya mengatakan Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Itu kan kacau. Mbak Hasyim pengagum Mbak Yeni. Itu kan kacau. Artinya apa? Ketika Yahuda menamakan diri atau mencatut Ibrahim dikatakan Yahudiyah, pengikut Yahudiyah, itu enggak ilmiah sekali. Karena Ibrahim generasinya jauh sebelum Yahudi. Makanya Quran meringatkan kita ini sudah debat secara ilmiah. Kalimatul hajjuna. Kenapa kamu justru berdebat yang sangat tidak ilmiah? Terus Quran sampai mengingatkan bahwa unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah itu. Bagaimana mungkin Ibrahim mengikut Taurat? Tauratnya saja datang setelah Ibrahim. Jadi tapi itu tadi, karena Yahuda itu zuriyahnya Ibrahim, tetap dia ketika menamakan manhaj Ibrahim atau milahnya itu kayaknya
Saya pernah ke makam Nabi Ibrahim itu ngeri betul di Hebron. Itu saya pernah ke makamnya Al-Khalil Ibrahim. Itu di sinagog. Jadi kepalanya di masjid, kakinya menyentuh sinagog. Yang Nabi Yusuf malah hampir semuanya di sinagog. Yang parah Yakub semuanya di sinagog. Karena Yakobus tadi. Artinya gini, saya dulu sebagai pengkaji tafsir itu ya iskal itu janggal. Maka Ibrahimu Yahudiya wala Nasrani. Ibrahim itu tidak Yahudi ya tidak Nasrani. Itu kan satu ujian yang sangat aneh. Itu kan sama dengan mengatakan bahwa itu ya orang PKI, ya orang komunis, itu kan aneh. Masa Ibrahim Khalilur Rahman hanya distatuskan ya tidak Yahudi, tidak Nasrani. Tapi setelah saya ke makam beliau, ternyata ada artefak fisik atau suasana fisik yang beliau bisa saja dianggap Yahudi karena makamnya di sinagog. Sama, andai kan Mbah Karim tidak punya cucu-cucu kayak Gus Imam, kayak Gus Reza, terus makamnya menurut saya gak ke rumah, makamnya Mbah Zubair misalnya gak ke rumah, orang akan mengatakan itu makam awam sehingga tidak ingin menelan. Dan jadi putu ya berat. Mulai jenengan dongan. Ya kalau suwun sekali-kali kalau ngomong serius niki dongan. Aku lo buatan perlu dongan, gak orang mau nak dongan paman. Tapi saya berkeinginan paman saya ala siratal mustaqim. Jadi semua yang saya ceritakan tadi menyangkut kodi, sangat jadi kodi itu ya semuanya seperti yang dijalankan Indonesia. Hakimnya itu bingung karena memutuskan ini tanah milik siapa, harta karun itu. Dulu kamu kira Nabi Sulaiman itu seriusnya enggak? Beliau itu relax. Tapi kalau punya keputusan itu ada dua perempuan, ya sebut saja dalam tafsir misalnya Sohiro sama Gabiro, sama punya anak kecil karena masih keluarga, anaknya itu mirip. Kemudian anak yang satu itu dimakan serigala, ya, dimakan serigala, terus lapor ke Nabi Daud. Karena yang meyakinkan itu yang satu diputuskan ini milik kamu, misalnya milik yang adiknya. Ketika keluar dari situ ketemu Nabi Sulaiman. Kalau saya hakimnya maka keputusannya tidak seperti itu. Nabi Sulaiman terus itu umurnya 13 tahun. Akhirnya dipanggil sama Nabi Daud. Ya sudah putuskan kamu. Nabi Sulaiman ngambil pedang atau pisau. Ya sudah tak bagi dua. Nanti separuh nanti. Jadi Nabi Sulaiman ya suka umur. Masa anak mau dibagi dua nanti separuh. Terus yang histeris nangis itu yang besar, yang mbaknya. Yang kecil terang-terang saja. Akhirnya sama Nabi Sulaiman diputuskan dikasihkan yang nangis histeris. Ditanya sama kecil, kenapa kamu putuskan milik mbak saya? Orang wong anak dipotong tenang-tenang wae. Jadi kelihatannya rileks, tapi dari basis ilmu yang luar biasa. Kalau kamu betul merasa sebagai itu anak kamu, pasti kamu histeris. Akhirnya dikasihkan yang besar. Jadi tidak semua nabi itu kalau memutuskan serius, Nabi Sulaiman itu rileks. Ya tapi tentu tidak Gus Rizal lebih benar gitu, karena Nabi itu lebih benar. Suatu saat ada lagi perempuan cantik itu diperkosa 4 tokoh. Dan terus tokoh agama nanti saya cicil. Tokoh gitu. Memang tokoh ini orang terpandang. Setelah hamil, si 4 orang tersangka ini bilang bahwa yang hamil itu anjing. Karena zaman itu zaman yang mungkin diktatorial ya sudah diam itu. Singkat cerita dilaporkan ke Nabi Daud bahwa ada peristiwa gini-gini terduga adalah anjing. Nabi Daud ya tenang saja, nggak ngerespon karena biasa ala wali itu tukang husnuzon. Nabi Daud itu gayanya Nabi, gaya ala wali, jadi gampang husnuzon. Kalau Nabi Sulaiman enggak. Jadi sistem reskrim itu harus matur nuwun sama Nabi Sulaiman. Orang 4 ini dipanggil, manggilnya satu-satu. Kamu tahu kalau itu yang merkosa anjing? Ya, tahu. Anjingnya warnanya apa? Hitam. Sudah kamu keluar tidak dipertemukan sama yang 3. Yang satu dipanggil lagi. Yang merkosa apa? Anjing. Warnanya apa? Merah. Dipisah lagi. Sampai akhirnya 4 orang itu jawabnya warnanya beda-beda. Mungkin ada biasa, mungkin ada yang bilang pink, tapi nggak ada anjing pink. Akhirnya setelah semua
dipertemukan bareng-bareng. Kamu tadi bilang apa? Hitam. Kamu tadi bilang apa? Merah. Kamu tadi bilang apa? Padahal kamu semua bersaksi bersama bahwa orang itu Ratita tadi diperkosaan, tapi ternyata warnanya anjing beda. Akhirnya Nabi Sulaiman bilang, anjingnya kan kamu itu. Akhirnya mereka ngaku sebagai apa? Pemerkosa. Makanya dalam masalah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman itu Allah luar biasa mensifatinya. Nabi Dawud punya keramat, punya mukjizat. Kalau beliau baca tasbih, itu gunung dan gunung-gunung ikut baca apa? Tasbih. Semuanya ikut baca tasbih. Yusabbihuna bil asyi wal isyraq wa tayra mahsyura kullu lahu awwab. Tapi orang tuh kalau suka wiridan biasanya intelijensinya itu agak gimana? Enggak usah diterangkan nanti janji itu. Akhirnya Allah ngakui fafahamna Sulaiman wa kullan atainahu hukman. Jadi kalau masalah ilmu detail itu fafahamna Sulaiman. Kecerdasan untuk bikin keputusan itu masih cerdas Nabi Sulaiman. Tapi kalau wiridannya juga sudah tidak. Jadi makanya orang ini tidak sempurna, ada yang suka wiridan. Makanya saat tadi itu kaget Gusti bilang ketua pondoknya di Istighfar Gusti saya tenang itu. Maksudnya itu saking adabnya muji masnya apa gimana saya itu sampai sekarang nggak paham. Tapi yang jelas yang diangkat tadi jangan GR kalau itu hasil Istighfar. Karena saya tidak bisa yakin itu. Ya tidak bisa memaksa husnuzon. Nanti kalau di ruang dalam mau tanya Istighfar betul apa enggak. Tapi yang jelas tadi, nah kita ini alhamdulillah guru-guru kita itu wiridan dari jalan, dan alhamdulillah santri-santri kalau kiainya wiridan ya juga separuh itu bagus. Saya bukan mengajarkan tapi itu bagus. Kata di jagungan sama Tusiin, pantangannya ahlul ilmi adalah tidak boleh melakukan ijab malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Saya itu mondok salam itu lama sekali. Itu Mbah Mun yang imami itu yang bubar di separuh lebih. Mbah Mun ya senyum-senyum saja. Ketika ada kiai tanya, Mbah kok boten jenengan wajib no wiridan, ora oleh ijab malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak. Nah, santri-santri tahu kalau itu tidak wajib. Wah gila. Oh ya pimpinannya. Jadi konstitusinya ahli ilmu itu beda. Takhrimu malam yakhrum itu ya kriminal, ijabu malam yajib juga kriminal. Bahkan di Habib Abdul bin Husain bin Thohir itu dikategorikan dosa besar. Makanya pondok-pondok ilmu itu gak berani wajibkan santrinya wiridan karena takut ijabu malam yajib. Akhirnya keterusan, bersolat langsung ngopi, boleh. Kadang rokok yang dipatah itu bersolat malam langsung. Jadi kita ini sengawur-ngawur kita karena sebagai ahli ilmu itu masih benar. Ngawur saja benar, apalagi pas benar. Karena memang sanad ya, saya ulang lagi. Sanad ahli ilmu itu beda, khas. Jika kadang orang-orang yang di luar sana, jangan bilang ibu sebelah punya di luar sana, jadi sensitif. Saya itu pernah ditanya satu pertanyaan sangat ekstrim. Ini karena ada paman saya nanti tak mintakan jawab. Itu sangat sensitif. Yaitu orang-orang kota pernah tanya saya, apa kenapa ada hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sah. Itu kan ekstrim. Kok kayak Islam itu membolehkan zina? Karena yang pernah zina pun asal melafalkan la ilaha illallah pasti dakhalal. Saya kebetulan pas itu ya kok pas pinter gitu. Jadi ya bisa jawab. Terus saya bilang gini, justru saya bilang hadis itu menunjukkan satu kaidah ilmiah yang luar biasa, yaitu kebenaran yang absolut itu tidak boleh terganggu oleh perilaku sosial. Misalnya saya ditanya 1 tambah 1, pasti tak jawab 2. Lonte ya jawab 2, maling ya jawab 2, koruptor ya jawab 2. Karena kebenaran absolut itu tidak boleh diganggu oleh status sosial. Sehingga orang yang pernah zina pun melafatkan 1 tambah 1 2 ya sah. Yang ketua wali juga sah, wali biasa ya sah, setengah wali juga sah. Karena kebenaran absolut adalah kebenaran yang siapapun pasti mengatakan demikian.
Yang ketangkap KPK yang bilang 1812, KPK-nya bilang 181. Nah, eksistensi bahwa Allah sebagai Tuhan itu eksistensi yang absolut, sehingga harus sah meskipun dikatakan orang yang pernah zina. Maksudnya saking keramat itu terus nganggep pulau bumi, terus ngaji sama saya sampai sekarang. Nah, saya berharap produk-produk al-makhrusiyah itu sampai seperti itu. Jadi ada saat di mana kita maknani wa zina ini bukan urusan melegalkan zina atau menganggap biasa zina, enggak. Tentu zina itu sangat buruk. Innahu kana fahisha wa sa'a sabila, buruk sekali. Tapi ada konteks di mana absolutisme kebenaran itu tidak bersyarat apapun. Jika orang yang kafir puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, ketika melafazkan la ilaha illallah, berarti sudah sah menjadi muslim. Karena kalimat ini adalah kalimat yang orang kafir dengan kalimat itu menjadi muslim. Sebab itu kita pasti menolak paham takfiri, paham yang mudah mengkafirkan orang lain. Karena logikanya gampang. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim, lagi sing tukang wiridan la ilaha illallah malah dianggap kafir. Tahu mikir, tahu orang kan kira-kira seperti itu. Ya, sekali-kali itu serius ben amane bangga pun aneh-aneh. Jadi saya terpaksa ngetok alim saya dan paman bangga gitu. Ponakku ya alim meneh pamane. Jadi ini rileks ya. Jadi saya mohon sekali, pemahaman hadis itu harus komprehensif, harus utuh. Jika zaman itu bukan sekedar kita, Abu Dhar itu sahabat yang khusus, itu yang protes, yang benar ya Rasulullah, masa wa in zana wa in sah, diulang lagi, yang benar ya Rasulullah. Sampai Nabi mengatakan 3 kali. Lama-lama Nabi sampai agak keras nadanya, ngendikan ala rohmi anfi Abu Dhar. Oh dasar menghubungkan dari Ramadan. Karena benar itu orang khusyuk, beliau tidak siap kalau orang yang pernah salah seperti itu kemudian tetap dakhalal jannah. Nah kalau kamu pengiran gitu, semoga ke situ nggak ada bilang gitu. Jadi makanya kamu yang pede saja. Umumnya orang itu kunci itu rahasia ini sudah dikasih tahu sama tadi Nabi itu Miftahul Jannah. Sudah punya kuncinya, alamatnya juga sudah jelas. Alamatnya itu yang sako. Karena kalau as-saqiyu qaribun minallah qaribun minal jannah. Kalau sampean pengen tahu alamat neraka ya bakhil tadi. Itu qaribun minanna. Jadi kalau kamu tanya alamat neraka di mana Gus? Kalau kamu medit pikir ya itu dekat-dekat situ. Itu nah, saya nggak dekat-dekat situ, makanya saya nggak tahu neraka di mana. Jadi saya mohon sekali, di balik saya seribuan sama Gus Yakusi, kita ini membawa sanad yang berat. Karena di sini ada duriannya Kiai Mahfuz, ada duriannya leluhur saya. Harus duriatan ba'duhamim. Jangan sampai buyut-buyut kita yang sudah meninggal statusnya rubah anakullah para cucu. Kayak yang dialami tadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, kita tidak pernah tahu Yahuda itu apakah agama, apa marga. Itu masih jadi perdebatan. Karena kalau kamu kritik sebagai agama juga nanti repot, karena ada ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Terus man amana billahi wal yawmil akhir. Artinya ada ayat di mana orang-orang iman dan orang-orang yang hadu. Nah, kalau hadu ini kamu anggap satu paham agama, nanti repot. Masa Yahudi kok dijajarkan innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Makanya jadi perdebatan para ahli tafsir. Makanya ada ahli tafsir mana nih? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu kan wong sing tau Yahudi. Ini balaghah ditibari makanan, pakai status dulu. Mau tidak mau secara bahasa memang seperti itu. Misalnya ada preman tobat di tangan Gus Reza, mesti bilang, Gus iki preman sing wis tobat. Jadi wis tobat kok diarani preman, itu namanya ditibari makanan. Jadi dengan status yang iki wong kafir tapi saiki wis Islam, wis Islam kok diarani wong kafir. Ada yang maknani, sehingga tak perlu kamu jadi orang liberal yang menyamakan semua agama terus dari innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana. Semua agama itu sama, buktinya ayat itu sama, pakai wawu atas. Iku ora tau ngaji tafsir itu kira-kira. Kalau sudah ngaji tafsir insyaallah enggak akan seperti itu. Jadi ayat itu ada ilmu.
Dan alhamdulillah di pondok sini, di pondok Boyo juga diajarkan ilmu balaghah. Jadi kadang penamaan itu bukan sekarang, tapi bi'tibari makan ngitung dulu. Paham ya? Kayak kita mengatakan ini kafir tapi sudah Islam. Itu paradok gak? Wong sudah Islam dikatakan kafir. Itu disesati goblok, saya ini pinter. Goblok kok. Pinter. Ya, mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.